Oke, udah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Sofri Sodri, Wayasili Amri, Wahludata Milisan Yafqahu Qauli. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat datang di Talkshow Kala Finansial. Yang kedua ya, hari ini kita akan bahas tentang peluang industri halal. Gimana kita kira-kira bisa mengambil peluang dari industri halal ya, yang kalau data internasional itu menyampaikan bahwa memang sangat besar sekali ya teman-teman potensi peluang untuk masuk ke industri halal, khususnya apalagi di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim gitu. Nah, alhamdulillah bersama kita sudah hadir Mas Safri Haliding ya. Beliau akan menjadi narasumber pada sore hari ini. Terima kasih Mas Safri ya sudah hadir. Apa kabar Mas Safri? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau Mbak Lisa gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat juga nih. Ya. Ilmunya masih segar kayaknya ini. Oke. Saya baru pertama ketemu Mas Safri sekali ya offline ya. Jadi selanjutnya ini aja komunikasinya so far via online. Terima kasih banyak Mas Safri ya sudah berkenan. Ya. Saya mau bacakan sekilas profilnya Mas Safri. Ini Masya Allah sekali ya, aktif sekali. Mas Safri merupakan alumni dari S1-nya dulu di Universitas Muhammadiyah Makassar, lalu ini di InSafe tuh dulu S2 juga ya Mas Safri ya? Ya, IAIV. Oh, oke. Terus ambil S2 di IIUM, jadi senior saya ya di International Islamic University Malaysia. Nah, Mas Safri selain aktif di Ikatan Ahli Ekonomi Islam, IAEI, juga di MGI, Mata Garuda Islamic Finance Forum, ada juga di Masyarakat Ekonomi Syariah di KI Jakarta, terus aktif juga di Indonesian Islamic Fintech Association (AFSI), Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, Indonesia Marketing Association, Association of Modal Ventura, Indonesian LPDP Entrepreneur, dan juga member dari Ikatan Akuntan Indonesia. Masya Allah. Jadi selain sebagai kolumnis ya di media massa, biasanya Mas Safri menulis di media nasional, di Investor Daily, di Republika, Detik, Fajar, Kontan, dan lain-lain. Mas Safri juga merupakan dosen dan juga banyak ini ya pengalaman gabung sebagai tenaga ahli di beberapa kementerian ya. Ini Dinas Pariwisata, ada di KNKS juga, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga, di Kantor Wakil Presiden. Masya Allah, aktif sekali. Baik. Oke, teman-teman, kita formatnya santai ya sore hari ini karena kita formatnya talkshow. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh raise hand ataupun boleh juga drop pertanyaannya di chat box. Nah, mungkin untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini, Mas Safri, sebenarnya topik kita kan tentang halal ya, industri halal. Nah, mungkin boleh di-share dulu Mas Safri, sebenarnya kalau industri halal itu cakupannya apa aja sih, Mas Safri? Apa saja yang masuk dalam kategori industri halal itu? Oke, baik. In case mungkin saya ada share materi, bisa saya share, monggo bisa juga. Oh, boleh. Saya jadi co-host ya mungkin. Saya jadikan co-host dulu. Udah, Mas Safri. Oke, saya coba ya. Ini udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, udah bisa ya kelihatan ya? Udah, silakan Mas Safri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan teman-teman di diskusi atau di talkshow yang diadakan oleh Fala Financial ini. Ini menarik sekali karena bisa nyambung silaturahim dengan teman-teman yang mungkin punya kecenderungan isu fokus di industri halal maupun di ekonomi syariah maupun di keuangan syariah. Nah, ini suara saya bisa didengar baik atau gimana? Bisa ya? Jelas kok suaranya. Di sini saya lihat ada beberapa yang saya kenal yang hadir. Ada Mas Faslur nih. Faslur kayaknya dia dari Qatar nih. Lagi S3 di Qatar, Islamic Finance nih, halal industri nih. Sama-sama alumni LPDP. Oke, baik. Saya sharing sedikit. Jadi tadi saya nyambung kalau saya cukup aktif ya nulis di berbagai media.
tentang halal industri maupun ekonomi syariah. Ini mungkin beberapa yang saya tulis yang kaitannya dengan isu Islamic banking and finance maupun halal industri. Hari ini saya coba sharing bahwa tadi diskusinya bahwa di prospek industri halal itu kalau kita melihat saat ini berdasarkan data dari Global Islamic Economic Report itu melaporkan bahwa potensi secara global industri halal itu mencapai sekitar 3.000 billion. Jadi 3.000 billion yaitu sama dengan 3.000 miliar triliun gitu. Yang ada di secara global. Jadi itu duit semua. Itu duit semua itu. Itu 3.000 triliun, miliar triliun kalau dirupiahkan. Kalau ini kan billion. Jadi itu duit semua. Dan itu bisa menjadi salah satu sumber potensi untuk pertumbuhan ekonomi. Dan bisa ibaratnya mungkin kalau ekonomi di Indonesia mungkin dalam tanda petik bisa bayar utang kali kalau semua masuk sebagai PDB kali. Nah, tadi kalau kita lihat cakupannya bahwa yang masuk dalam global halal ekonomi itu industrinya masuk di halal travel atau halal tourism, kemudian halal food, Islamic finance, lalu media dan rekreasi, farmasi, kemudian kosmetik, lalu modest fashion. Di total secara keseluruhan itu mencapai 3.000 billion. Nah, itu duit semua potensinya secara global. Nah, dari itu kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah potensi yang secara global harus kita lirik dan baik pemerintah maupun stakeholder untuk bisa mengambil dari bagian itu. Nah, kalau kita lihat tadi trennya itu bahwa di antara semua sektor halal ekonomi itu atau halal industri itu adalah terakhir itu kita baru muncul di 3 sektor sebagai salah satu pemain yang besar atau big player, yaitu di sektor Islamic finance, itu pun kita masih kalah jauh dari Malaysia, lalu juga di modest fashion. Ya, kenapa kita di modest fashion? Karena salah satunya tren yang paling banyak muncul soal fashion itu adalah di Indonesia. Kita lihat di Tanah Abang itu separohnya jualannya hijab, itu separohnya dari jualan hijab gitu. Apalagi kalau Tamrin City gitu. Tamrin City ada 1 lantai bahkan 4, bukan cuma 1 lantai bahkan 3 lantai itu jualannya hijab semua. Yang itu perputarannya bisa lebih dari bahkan kalau nggak salah hampir 5 triliun per hari perputarannya dalam kondisi ekonomi normal. Kenapa? Karena secara nasional semua orang belanja ke sana. Lalu kita lihat kemudian kita di halal travel, bahkan kita di food itu belum masuk. Kita belum masuk sebagai salah satu the big player secara global untuk industri makanan halal secara global. Nah, nanti kita bisa lihat kenapa kita belum masuk sampai ke situ. Jadi semua sektor itu harusnya kita Indonesia menjadi pemain utama. Makanya kan trennya didorong supaya kita Indonesia menjadi pusat industri halal global. Nah, untuk menuju ke sana adalah pemerintah saat ini dan berbagai stakeholder sedang berusaha untuk mencapai ke sana. Nah, pertanyaannya kan kenapa sih sebenarnya halal industri saat ini menjadi tumbuh dan berkembang? Tadi yang saya sampaikan ini adalah kalau kita lihat bahwa tadi ini adalah namanya halal travel, halal food, Islamic finance, dan seterusnya itu adalah hal itu terjadi karena adanya sebuah demand. Nah, demand itu tumbuh kenapa? Karena salah satunya adalah penduduk muslim atau umat muslim ini adalah salah satu umat yang paling cepat pertumbuhan penduduknya dan paling mudah penduduknya dibandingkan dengan penduduk yang lain. Kenapa bisa demikian? Jawabannya sebenarnya, dan saat ini ada jumlah sekitar 1,8 miliar penduduk muslim. Nah, yang 1,8 penduduk muslim itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh jalan-jalan, bahkan butuh rekreasi dan seterusnya. Itu potensi ekonomi. 1,8 dikali, misalnya orang kalau di Indonesia misalnya nih, di Indonesia itu ada sekitar 200, kalau di Jakarta sendiri misalnya ada 8 juta penduduk. 8 juta penduduk yang separuhnya itu adalah muslim, yang sekitar 80%-nya muslim. Anggaplah 5 jutanya adalah muslim. 5 juta itu 3 kali sehari makan gitu. 1 kali makan minimal 50.000 atau 30.000. 30.000 3 kali makan dalam sehari berarti 90. 90 kali 5 juta dalam sehari loh itu. Itu ekonomi. Itu berapa miliar dalam sehari dibutuhkan ekonomi itu. Nah, kita ada sekitar 1,8 penduduk muslim di global. Itu butuh makan, butuh minum, butuh rekreasi, butuh sekolah, dan seterusnya, which is adalah ekosistem. Dan nilai, makanya tadi muncul angka 3.000 miliar triliun itu. Karena kebutuhannya itu. Nah, dibandingkan dengan penduduk non-muslim, yang mohon maaf ya, kenapa kita the faster growth penduduk? Karena di penduduk sebelah sana, itu bahkan mereka nggak mau punya anak. Bahkan kan kalau misalnya kita lihat bagaimana Jepang, Singapura, bahkan di beberapa negara Eropa itu pertumbuhan penduduknya minus. Bahkan dipaksa untuk punya anak.
Sementara kalau kita kan ibaratnya punya anak itu sunnah, bahkan mohon maaf ya, bukan ini ya, bukan gender, bahkan dalam Islam itu masalah sawarba dan seterusnya gitu, bahwa laki-laki bisa poligami dalam tanda kutip, maaf ya, begitu. Jadi bahkan kalau di penduduk non muslim itu, mohon maaf, bahkan mereka kalau ibaratnya ya nggak perlu menikah ya kalau untuk bisa melakukan hubungan suami istri kasarnya. Belum lagi mereka itu sudah mengesahkan undang-undang lesbi. Jadi mereka itu tidak perlu, makanya kan dalam Al-Quran itu kita disunahkan untuk menikah. Karena mereka itu salah satunya mereka membuat sebuah produk undang-undang yang membuat orang boleh menikah sesama lawan jenis, sesama jenis gitu. Sehingga itu mendorong bahwa keinginan untuk tidak menikah. Nah, kalau kita kan makanya Islam itu betul-betul sudah sampai ke sana gitu. Kita disunahkan untuk menikah dan umumnya kita punya anak dan itu kan menjadi salah satu generasi buat umat muslim selanjutnya. Bahkan kalau laki-laki Islam memberikan berpoligami bagi yang mampu seperti itu. Itu satu. Jadi pertumbuhan penduduk, which is itu adalah penduduk itu butuh makan, butuh minum, butuh rekreasi, butuh pakaian, butuh jalan-jalan, butuh keuangan, butuh sekolah, dan sebenarnya itu adalah semuanya ekonomi dan uang. Lalu yang kedua adalah dengan jumlah 1,8 penduduk itu adalah terjadi transaksi trading ekonomi atau terjadi transaksi ekonomi. Ada ekspor impor gitu antar dunia yang mencapai sekitar 210,5 billion. Nah, tadi itu yang saya sampaikan bahwa dan kebutuhan halal industri ini kita kan bukan, dan bagusnya makanan halal itu bukan hanya dimakan oleh orang muslim. Penduduk kita kan kalau nggak salah ada sekitar 8 miliar ya. Nah, separuhnya aja gitu makan, contohnya di Indonesia. Jadi ada sekitar market yang sangat besar untuk menuju ke sana. Lalu terjadi proses investasi yang terus tumbuh dan berkembang di industri halal atau di industri Islamic economy. Jadi adalah sebuah potensi yang sangat besar. Lalu di Indonesia juga saat ini terjadi tren yang namanya halal lifestyle, di mana saat ini kecenderungannya itu kan kalau kita lihat bahwa anak-anak milenial saat ini banyak yang memakai hijab, lalu kemudian banyak yang banyak komunitas-komunitas yang syariah yang semakin tumbuh dan berkembang gitu. Jadi itu salah satu trennya semakin meningkat di Indonesia. Lalu juga sosmed semakin mendukung dengan adanya kampanye-kampanye Islam seperti itu. Jadi tren halal lifestyle Indonesia itu terus tumbuh dan berkembang gitu. Jadi apalagi kita di Indonesia itu generasi mudanya itu di bawah 40 tahun itu memiliki potensi daya beli yang sangat tinggi. Jadi ada potensi yang sangat besar di mana jumlah kalau nggak salah itu ada sekitar 80 juta penduduk milenial gitu. Jadi ada sekitar 80 juta milenial atau yang berumur di bawah 40 tahun atau di bawah 30 tahun yang potensinya sangat besar, yang trennya itu sangat mendukung yang mulai terbuka tentang isu industri halal seperti itu. Lalu terjadi pertumbuhan kelas menengah di Muslim. Jadi itu kan kita lihat ada pertumbuhan kelas menengah. Artinya kebutuhannya itu pendapatannya juga meningkat. Dan umumnya kelas menengah di Indonesia kan adalah Muslim gitu. Dan juga akhirnya mereka memiliki kebutuhan yang semakin meningkat. Yang awalnya mereka hanya buat makan, sekarang mereka bisa rekreasi, bisa jalan-jalan, dan bisa melakukan traveling. Akhirnya kebutuhannya itu naik. Nah, karena kita sebagai seorang Muslim, di sisi lain bahwa ketika kita mau melakukan traveling itu kita butuh makanan halal, terus kita butuh tempat ibadah dan seterusnya. Jadi di satu sisi ketika kita melakukan kebutuhan kita sebagai kelas menengah umat Muslim meningkat, maka kebutuhan kita itu beriringan dengan kebutuhan kita sebagai seorang Muslim, misalnya butuh makanan halal, melakukan travel sambil bisa melakukan ibadah dan seterusnya seperti itu. Dan juga dengan adanya semakin kesini bahwa industri halal ini semakin dilirik oleh berbagai industri. Misalnya kayak yang industri makanan, kemudian jadi jadi orang sudah mulai melihat saat ini bahwa Islam itu bukan hanya sekedar sebagai sebuah ritual, tetapi sebagai nilai-nilai universal atau value atau nilai bisnis sebenarnya, kasarnya kalau saya mau bilang seperti itu, bahwa halal itu adalah sebuah potensi ekonomi. Nah, hal itulah yang mendorong supaya halal lifestyle semakin tumbuh dan punya potensi yang sangat besar. Jadi di dalam negeri kita sendiri potensinya sangat besar. Kenapa bisa demikian? Karena kesadaran dan pandangan orang terhadap halal itu, baik terhadap Muslim maupun non-Muslim itu semakin meningkat. Kesadaran akan kebutuhan halal itu. Jadi orang, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang semakin percaya diri bahwa menggunakan brand halal itu adalah tidak ada hubungannya dengan islamisasi atau dengan syariah seperti itu. Kemudian secara pandangan umumnya bahwa halal itu adalah higienis, nilai-nilainya universal, dan juga adalah
mempunyai nilai bisnis seperti itu. Jadi orang sudah mulai melihat bahwa halal itu adalah sebagai sebuah potensi. Nah, karena pemerintah juga semakin percaya diri, misalnya kayak di program 2Pres, lalu misalnya di BUMN, semakin memberikan sosialisasi dan kampanye tentang industri halal. Akhirnya orang melihat bahwa industri halal ini adalah sesuatu hal yang beyond of Islam gitu, tapi sebuah yang universal seperti itu. Bahkan kalau di Eropa sana, kalau bahkan orang Yahudi itu lebih ketat tentang makanan gitu. Jadi kalau orang Yahudi, kalau kita kan melihat bahwa nilai-nilai halal itu adalah berkaitan dengan nilai kesehatan, nilai bisnis, kebersihan, higienis, dan seterusnya. Karena kalau produk yang halal itu sebenarnya adalah produk yang paripurna sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan, makanan yang sudah halal atau produk yang halal itu adalah boleh dikatakan hampir semua unsur higienitas itu sudah terpenuhi. Kalau betul-betul syarat dan ketentuan untuk halal itu terpenuhi ya, maka kalau kita bisa mendapatkan makanan yang memiliki label halal, maka makanan itu sebenarnya adalah makanan yang paripurna. Sehingga itu umum, bagus buat kesehatan, higienis, dan seterusnya. Lalu dengan adanya itu kan semakin kita lihat seperti ini. Interest orang itu di secara global itu semakin meningkat. Hal ini kalau kita lihat misalnya kayak di Brasil itu saat ini adalah menjadi supplier terbesar makanan unggas atau makanan halal yang ada di Timur Tengah. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sedang di Timur Tengah, kalau teman-teman makan ayam, daging, unggas, dan seterusnya itu dipastikan diimpor langsung dari Brasil. Hampir semua di kawasan Timur Tengah, suplai makanan halal itu mulai daging, ayam, unggas, dan seterusnya, itu disuplai dari Brasil. Dan seharusnya kan di Indonesia. Jadi Indonesia tidak, bahkan kita kan itu impor ODC-nya. Jadi bibit ayam itu yang kecil itu yang biasa kita lihat itu biasa dijual di warna itu yang dibeli sama anak-anak itu ODC itu diimpor dari Brasil. Jadi kita sendiri itu di Indonesia kan kita kebutuhan untuk mengkonsumsi ayam di Jakarta sendiri itu bisa mencapai 8 juta per hari. Dan Indonesia itu tidak mampu memenuhi kebutuhan itu. Dan ODC-nya itu atau bayinya itu yang dibibit untuk menjadi ayam potong itu diimpor dari Brasil. Bahkan kita sendiri menjadi importir bibit ayam ODC-nya itu dari Brasil. Nah, apalagi kalau di di Timur Tengah. Timur Tengah itu tidak ada proses produksi, yang ada proses trading, barang jadi. Misalnya ayam potong yang sudah jadi lalu dijual, lalu dibawa masuk ke restoran-restoran dan seterusnya. Kalau kita masih ada proses pembibitan, ada proses peternakan dan seterusnya di Indonesia. Kalau di Timur Tengah itu nggak ada, lebih murni ke trading. Ayam yang sudah baku diekspor ke Timur Tengah baru dikonsumsi. Jadi kalau kita mungkin yang pernah umroh dan seterusnya itu hampir sebagian besar itu diimpor dari Brasil seperti itu. Lalu kedua, Thailand itu menjadi produsen halal terbesar di kawasan Asia, salah satunya di Asia. Bahkan kita menjadi importir terbesar beras dari Brasil. Dan sekarang merambah ke Vietnam. Jadi kita adalah importir terbesar makanan halal dari Thailand, khususnya beras. Salah satunya, dan sekarang merambah ke Vietnam. Jadi kita tidak menjadi big player industri halal ini. Seperti itu. Lalu di Australia, sama di New Zealand, kita menjadi importir terbesar daging halal dari Australia dan New Zealand. Yang harusnya kan kebalik gitu. Kita harusnya mengimpor seperti itu. Jadi hampir semua kayak makanan yang di Bulog dan seterusnya. Kebetulan saya juga cukup terlibat di industri di industri ini. Jadi saya tahu persis. Kita menjadi importir terbesar daging dari dari Australia dan New Zealand. Jadi kan potensi ekonomi sangat besar. Justru mereka mengambil ke situ. Nah, seharusnya kan makanan daging itu karena itu nilainya universal, seharusnya kan kita mengimpor ke Singapura, kita mengimpor ke Australia dan seterusnya seperti itu. Lalu misalnya kayak Korea Selatan. Korea Selatan itu semakin menyadari bahwa ada sekitar 280 juta jiwa yang ada di Indonesia yang sekarang itu kecenderungannya sudah mulai tertarik untuk melakukan traveling ke Korea. Makanya mereka itu mendorong menyediakan makanan halal di Korea dan di Jepang. Di Jepang sama. Di Jepang pun kemarin itu bahkan karena adanya COVID, yang waktu Olimpiade itu, mereka bahkan sudah menyediakan tempat sholat, melakukan sertifikasi makanan halal di berbagai restoran untuk menyambut penduduk Muslim yang ada penduduk Muslim datang ke Jepang. Karena dia menyadari bahwa ternyata berdasarkan data tourism sebelum COVID, banyak penduduk Indonesia itu yang datang melakukan perjalanan ke Turki. Jadi mereka umroh lalu melakukan perjalanan ke Turki. Di mana itu ada nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena ketika orang datang ke Turki pasti butuh makan, nginap di hotel,
lalu melakukan minimal belanja souvenir, dan itu kan perputaran ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga Jepang melirik itu, ngapain harus ke Turki? Sehingga aja ke Jepang, kan Indonesia ke Jepang dekat gitu. Ya udah saya sediain kebutuhan penduduk muslim apa? Ya udah saya sediain visa yang murah atau visa gratis bagi tertentu gitu, bagi orang tertentu. Kedua adalah saya akan sediakan kebutuhan kalian apa? Butuh sholat. Ya saya sediain musola. Butuh masjid, kita dorong supaya ada masjid gitu. Lalu kedua adalah butuh makanan halal. Kita lakukan sertifikasi makanan halal untuk mendorong supaya penduduk muslim di Indonesia melakukan traveling, bahkan di penduduk Timur Tengah melakukan perjalanan ke Jepang. Dan kita tahu salah satu yang paling tinggi penduduk muslim banyak melakukan perjalanan travel itu adalah penduduk atau umat orang Timur Tengah atau orang Arab. Karena di saat bahkan mereka itu melakukan perjalanan bahkan sampai sebulan gitu. Kenapa? Misalnya kayak orang Arab Saudi, ketika kita umroh dan haji, musim haji itu kan selama 1 bulan lebih, mereka itu keluar dari kotanya melakukan perjalanan. Coba bayangkan Timur Tengah ini ketika melakukan perjalanan wisata atau traveling ke Eropa itu selama sebulan. Dan rata-rata pengeluaran mereka itu dalam sehari itu 10 juta. Jadi itu ada potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Coba bagaimana kalau kita bisa tarik ke Indonesia. Nah, makanya mereka berlomba menarik ke Jepang, Korea, dan seterusnya itu menarik jumlah penduduk muslim untuk melakukan perjalanan. Karena mereka makin menyadari adalah uang. Potensinya di situ, bisnisnya di situ. Nah, bahkan sendiri kalau kita lihat, gak usah jauh-jauh ya, Cina itu yang bahkan yang tidak punya agama, yang mendeklarasikan diri sebagai negara komunis, yang tidak percaya namanya Tuhan, di Tanah Abang itu, baju koko itu diimpor dari Jepang, dari Cina. Itu diimpor dari Cina. Jadi namanya bisnis halal itu tidak mengenal agama sebenarnya. Karena di mana ada uang di situ. Dan kita lihat juga hampir sebagian baju koko atau tekstil yang diperjualbelikan di Timur Tengah itu diimpor dari Cina. Padahal Cina sendiri itu menyadari mendeklarasikan diri sebagai negara yang tidak percaya agama atau mereka komunis ya. Bahkan kan masjid dan gereja itu dihancurkan di sana. Tetapi ketika ngomong soal bisnis, mereka terbuka. Seperti itu. Nah, sementara mungkin hal itu yang harus kita lihat sebagai salah satu potensi dan peluang gitu. Nah, in the future yang saat ini sedang mengejar sebagai pemain baru di industri, misalnya tadi saya sampaikan Cina. Cina itu telah berinvestasi di Dubai itu sekitar 1,3 bilion. Dubai Food Park, mereka berinvestasi di sana. Kanada, Kazakhstan di daerah kawasan Rusia itu sekarang sangat gencar juga di Islamic Finance. Mungkin beberapa pernah dapat infonya gitu. Di World Islamic Economic atau World Economic Forum, Islam Economic Forum itu dilakukan di sekitar Kazakhstan dan Uzbekistan gitu. Mereka udah mulai menyadar ke sana gitu, dan bahkan Filipina. Ini akan menjadi salah satu player baru di industri halal. Dan kalau kita tidak bagus, kita bisa ketinggalan menjadi penonton. Sebagaimana kita saat ini di beberapa sektor industri, kita menjadi importir di makanan, khususnya di makanan halal. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita Thailand itu menjadi importir terbesar sejak tahun 2013 sampai sekarang. Nah, importir terbesarnya itu dari Indonesia, Malaysia, Nigeria, Benin. Dan ini kan mereka mengimpor bahkan Arab gitu, Arab Emirat gitu. Jadi Thailand itu banyak melakukan ekspor ke berbagai negara yang banyak muslim, misalnya Indonesia, Malaysia, Nigeria, dan Arab Timur Tengah gitu. Itu kan harusnya kita balik tuh dalam bisnisnya ya. Harusnya itu kita balik. Bagaimana supaya kita menjadi, kalau visi pemerintah kan menjadi, makanya didorong Indonesia sebagai pusat industri halal global. Nah, mudah-mudahan bisa tercapai sekitar 3-5 tahun ke depan ya. Di fase pertamanya, apalagi kan sekarang kita udah punya Knex ya, atau dulu KNKS seperti itu. Kita harapkan bisa menjadi mendorong ke sana dengan berbagai stakeholder. Nah, jadi itu kan bagaimana potensi ini bisa menjadi peluang ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia. Supaya kita tidak menjadi sebuah penonton gitu. Karena hampir, dan begini, itu baru di industri makanan ya. Belum lagi misalnya bahan kimia dan seterusnya kita impor dari Jerman gitu. Itu baru yang saya sebutkan ini baru misalnya bahan baku untuk makanan olahan ya yang kita impor dari Thailand. Belum lagi bahan baku yang kita impor dari misalnya dari Jerman atau dari Jepang atau dari misalnya makanan-makanan olahan yang bahan kimianya kita impor dari negara Eropa maupun negara Jepang gitu. Misalnya untuk membuat obat. Hampir semua, makanya kan kemarin Jokowi itu membuat bahwa obat itu kalau bisa kita jangan impor bahan bakunya, diproduksi di dalam negeri. Karena itulah yang membuat semua neraca perdagangan kita menjadi tidak seimbang. Karena kan kita produksi obat nih. Nah, obat itu umumnya kan
diimpor bahan kimianya itu dari Jerman, dari Eropa, dari Jepang dan seterusnya gitu. Nah, itu kan yang salah satunya. Nah, yang mendorong supaya pertumbuhan halal itu semakin tumbuh berkembang di Indonesia. Karena kenapa? Nah, selanjutnya itu obat-obatan akan kita dorong menjadi obat-obatan halal. Kalau saya data terakhir saya dapat itu baru di antara ratusan obat yang beredar di Indonesia, kalau nggak salah itu belum sampai 10%-nya gitu yang punya sertifikasi halal. Obat-obatan gitu. Nah, tahap selanjutnya itu didorong supaya semua obat-obatan yang kita konsumsi itu memiliki sertifikasi halal. Seperti itu. Lalu tadi itu adalah gambaran secara global yang saya sampaikan bahwa potensi ekonominya sangat besar. Masa sih kita jadi penonton sebagai penduduk muslimnya yang terbesar di Indonesia? Jangan sampai kita hanya menang di angka gitu. Tapi kalau di ekonominya kita menjadi penonton gitu. Nah, untuk bisa mendorong ke sana, salah satunya kita harus siapkan dari sisi ekosistemnya. Kalau ini adalah industri makanan, maka yang pertama adalah industri ekosistemnya itu terbangun sampai dengan misalnya kalau konsumsi makanan ya, itu dari farmnya atau dari jadi peternaknya. Lalu prosesinya, lalu logistiknya, distribusi, di prosesnya, dan seterusnya sampai packaging dan sampai di makanan itu sampai di depan mata kita. Semua proses ekosistemnya ini butuh sertifikasi halal. Kenapa? Kalau misalnya kita contoh di logistiknya, jangan sampai kalau logistiknya itu bukan logistik halal, dia baru mengangkut minuman non halal, baru mengangkut babi. Tiba-tiba habis itu mengangkut daging ayam, pasti kan ada rasanya, masih pasti ada rasanya. Tiba-tiba di logistiknya itu misalnya digunakan untuk mengangkut misalnya minuman minuman alkohol gitu. Nah setelah itu di besoknya dia dipakai disewa untuk mengangkut makanan ayam, daging dan seterusnya. Nah, itu kan masih ada sisanya. Coba bayangkan. Apalagi kan aromanya itu bisa bercampur seperti itu. Oleh karena itu perlu sertifikasi halal di semua ekosistem ini. Distribusinya, raw materialnya dan seterusnya. Apalagi dalam proses produksinya. Makanya kalau misalnya begini, ya kenapa restoran itu perlu sertifikasi halal? Kan begini. Kalau restoran itu tidak memiliki sertifikasi halal, misalnya nih, saya nih restoran itu menjual alkohol. Apalagi kalau teman-teman di luar negeri ya. Apalagi kalau yang sering makan restoran di Kuala Lumpur begini. Di Kuala Lumpur misalnya nih, restoran itu ternyata menjual alkohol. Gelas yang dipakai untuk menuangkan alkohol itu gelas juga dipakai kalau saya pesan jus. Dan belum tentu satu kali dibilas itu alkoholnya itu masih ada. Mungkin ada ion-ionnya, atom-atomnya itu masih ada alkoholnya di situ loh. Terus saya mau pesan saya pesan jus gitu atau pesan apa gitu. Ternyata itu masih kecampur. Jadi coba bayangkan bagaimana itu perlu namanya sertifikasi halal di restorannya. Karena itu. Seperti itu. Karena bisa jadi makanan itu ada kontaminasinya. Makanya ada konsep halal itu dipisahkan. Seperti lebih detailnya nanti kita bisa diskusi ke situ. Jadi di restoran makanya perlu sertifikasi halal. Karena bisa jadi makanan itu misalnya nih, piring ini misalnya kalau kita makan di Bali ya, umumnya kan di Bali itu jual alkohol dan mungkin juga bercampur dengan namanya non halal gitu. Piring itu yang kita pesan untuk nasi goreng ternyata habis dipesan nasi goreng bercampur dengan dalam tanda petik B2 gitu. Nah, pas dicuci tuh biasanya dicucinya bilas doang, dicuci biasa doang. Nah, itu masih ada unsurnya gitu. Nah, makanya kenapa itu ke depan jadi kalau kita umat muslim itu peran terbesar kita itu saat ini ada dua sebenarnya. Riba sama makanan halal. Itu karena kenapa? Saking susahnya bisa kita. Kalau riba kan misalnya kita agak hampir semua ibaratnya itu mungkin misalnya gaji kita diterima dari bank konvensional lalu transaksinya banyak konvensional. Itu mau nggak mau agak susah kita keluar dari situ. Sama makanan halal. Makanan halal itu saat ini adalah termasuk yang kalau kita uras semuanya itu agak susah untuk kita terhindar dari seperti itu. Karena bisa jadi unsur-unsurnya itu unsur makanan halal itu ada di komposisi makanan kita seperti itu. Detailnya saya nanti akan sampaikan. Nah, tadi ekosistemnya nih. Mulai ini semua perlu disertifikasi halal. Tadi sambungan ekosistemnya yang terintegrasi, makanya perlu disertifikasi semua prosesnya ini. Perlu disertifikasi. Nah, proses sertifikasinya itu nanti juga proses pembiayaannya financialnya menggunakan Islamic Finance. Lalu juga misalnya proses produksinya dan marketingnya itu menggunakan proses yang menggunakan mendorong atau sejalan dengan halal area misalnya seperti itu. Lalu branding, lalu UMKM. Jadi adalah sebuah ekosistem yang nantinya sangat besar kaitannya dengan industri halal. Nah, sementara itu kalau kita lihat ya, ini umum lah ya, mungkin kita semua udah paham bahwa di dalam konsep Islam itu kalau yang haram itu adalah
sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariah. Nah, kalau kita lihat kondisi makanan yang di dalam yang dilarang oleh Islam, yang pertama itu pasti babi, lalu bangkai itu haram, dan darah. Jadi kita kalau mengkonsumsi darah itu haram. Nah, sementara kalau kita perhatiin ya, beberapa obat-obatan atau bahan kimia yang menjadi bahan penolong, bahan pembantu, dan bahan pelengkap dari makanan itu, beberapa itu menggunakan unsur darah hewan. Karena ada beberapa, misalnya bagaimana melembutkan makanan, bagaimana membuat tekstur makanan lebih bagus, itu menggunakan beberapa itu unsur darah hewan gitu. Nah, itu kan haram gitu kalau kita minum gitu. Misalnya ada kandungan seperti itu. Lalu binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah tidak menyebut nama selain Allah. Ini sangat riskan ini bagi teman-teman yang mungkin sekolah di luar negeri ya. Apabila makan daging, maka ayam yang pada saat disembelih itu tidak menyebut nama Allah gitu. Nah, ini agak riskan teman-teman yang sekolah di luar negeri ini, khususnya di mayoritas non-muslim gitu. Lalu kita haram untuk memakan bagian tubuh manusia. Jadi sementara kalau kita lihat ada beberapa itu bahkan di Thailand, di beberapa negara itu bahkan ada yang makan atau ada namanya bayi gitu ya, atau ada bangkai yang dijadikan sebagai misalnya untuk pengobatan, penuaan dan seterusnya untuk membuat tubuh menjadi lebih, itu banyak dikonsumsi di sana, bahkan menjadi ibaratnya untuk alat obat anti aging dan seterusnya, itu banyak menggunakan unsur-unsur tubuh manusia. Misalnya kayak ada pernah saya baca itu bayi yang diaborsi itu dipercaya bisa membuat apa gitu, itu bisa menjadi konsumsi. Makanya perlunya itu semua makanan yang kita impor dari luar negeri itu perlu sertifikasi halal. Lalu misalnya kita nggak boleh minum alkohol, itu kan udah haram. Sama hewan buas atau yang bertaring atau hewan yang menjijikan, hewan yang hidup di dua alam ini nggak bisa kita konsumsi. Kecuali semua hewan yang berasal dari laut atau hidup di air adalah halal walaupun tidak disembelih. Nah, yang menjadi tantangannya adalah misalnya ini adalah bangkai, darah. Lalu ini yang sangat riskan adalah binatang yang disembelih tidak mengucapkan nama Allah gitu. Kita kan kita tahu nih saat ini misalnya nih kita trennya kan di Indonesia, kalau teman-teman yang ada di Indonesia saat ini, kita kan rata-rata pesannya itu di Jakarta khususnya ya, itu kita pesan makanan dari GrabFood atau dari Gojek atau dari ShopeePay. Kita nggak tahu, jangan sampai misalnya ayam goreng yang kita pesan itu yang buat itu non-muslim loh, dan tidak ada sertifikasi halalnya. Kan kalau non-muslim yang jualan itu kan nggak mungkin dia sebut bismillah ya. Berarti ini masuk dalam unsur bahwa makanannya halal, pahamnya halal, tapi prosesnya itu tidak halal. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini kan kenapa tadi saya sampaikan bahwa unsur-unsur ini sangat penting, karena hampir semua, kenapa saya tadi sampaikan bahwa kita itu sebenarnya saat ini dihadapkan dengan dua peran buat umat muslim, itu halal dan riba gitu. Kenapa? Kalau kita lihat ini, hampir semua yang unsur yang ada dalam babi ini bisa semua digunakan atau bisa dikonsumsi gitu. Misalnya bulu babi itu bisa dipakai untuk sikat gigi, kuas, jaket bulu, dan sistem itu untuk melembutkan makanan kalau saya nggak salah. Bahkan saya pernah lihat di YouTube, kalau nggak salah itu ada dashboard mobil yang menggunakan kulit babi. Dan saya juga kemarin saya sempat ikut acara di di Kementerian Perdagangan, diundang semua eksportir yang ada di Indonesia, salah satunya di Jakarta itu, salah satunya yang hadir itu adalah eksportir kaos kaki ke Eropa dan ke Rusia dan daerah daerah Turki. Nah, ternyata dia menyampaikan bahwa, Pak, saya baru menyadari bahwa selama ini bahan baku kaos kaki yang saya beli dari luar negeri, ternyata kaos kaki itu salah satu unsur bahan bakunya itu adalah dari bulu babi. Sementara kaos kaki ini saya ekspor ke Turki, saya ekspor ke negara Timur Tengah, saya ekspor ke negara Rusia yang berpenduduk Muslim, yang di mana kaos kaki itu digunakan pada saat mereka sholat. Ya kalau kita lihat ya, kan kalau kita sering lihat kalau orang di luar negeri setelah wudhu mereka tuh pada saat mereka sholat mereka masih pakai kaos kaki. Jadi coba bayangkan, kaos kaki sendiri itu yang kita pakai itu ada unsur kulit babi. Nah, coba kita bayangkan kalau kita pakai sholat gitu.
Jadi pada saat kita sholat, ada unsur non halal yang ada di dalam tubuh kita pada saat kita sholat. Misalnya tadi saya sampaikan contohnya kos kaki. Kenapa kos kaki? Artinya apa? Bisa jadi salah satu yang membuat kurat afdolnya sholat kita, bahkan mungkin kurang diterimanya doa kita, salah satunya adalah karena ada unsur non halal yang ada dalam tubuh kita ketika kita sholat. Itu satu. Kemudian kedua tentang kosmetik halal. Kenapa perempuan atau ibu-ibu ini wajib untuk menggunakan kosmetik yang sertifikasinya, yang ada sertifikasi halalnya? Kenapa? Karena kalau dia habis pakai make up, habis itu dia sholat dan wudhu, dan ternyata kosmetiknya itu ada unsur non halalnya, bisa jadi, walau alam ya, bisa jadi salah satu unsur yang membuat doa kita ya, mungkin tidak diterima. Saya kadang-kadang buat bercandanya begini. Pada saat kita berdoa, karena kita menggunakan, ibu-ibu mungkin menggunakan kosmetik non halal, yang ada unsur non halalnya, jadi ketika berdoa, malaikatnya itu bukan malah mengaminkan gitu. Malah dia ketika berdoa, ya Allah, kabulkanlah ini dan seterusnya, dia malah malaikatnya itu bersing gitu. Kenapa? Karena dia tidak tahan dengan kosmetik yang dipakai oleh ibu itu yang ada unsur non halalnya gitu. Jadi saya bercandanya begitu. Jadi bisa jadi bukan malaikat yang mengaminkan, malah dia malah menjauh. Kenapa? Karena ibu ini pakai kosmetik yang ada kandungan non halalnya gitu. Bukannya malaikat yang mendekat, malah menjauh gitu, kasarnya begitu ya, bercandanya begitu. Dan bisa jadi juga adalah kenapa semua di ekosistem ini saya sampaikan, misalnya kayak tulannya itu bisa digunakan sebagai buah bakmi, kalau kita lihat semua, bahkan yogurt, es krim dan seterusnya, itu kenapa perlu sertifikasi halal gitu. Hampir semua unsur ini, misalnya kolagennya, dibuat kecap, saus dan seterusnya, jaket, tas, sepatu, dompet dan seterusnya, itu bahkan kalau nggak salah, bahkan kalau kita mau urai, kalau sekarang kan tadi diskusinya makanan, tapi pakaian kayak pakaian, sepatu itu banyak sekarang menggunakan unsur non halal, khususnya pakaian yang kita impor. Coba bayangkan, itu setiap hari kita pakai. Makanya di aturan BPJPH itu semua produk itu harus disertifikasi halal. Bahkan ada kan kalau kita lihat sekarang kulkas yang ada sertifikasi halalnya. Kenapa jangan sampai bahan pembuat plastiknya di kulkas itu menggunakan tulang babi? Nah, kalau itu kan ada unsur babinya di situ, itu kecampur gitu. Itu kecampur. Nah, makanya saya sampaikan bahwa kita itu terkepung dengan produk non halal saat ini. Makanya perlu namanya sertifikasi halal seperti itu. Karena kenapa? Jangan sampai baju yang kita pakai, makanya nanti jangan heran, jangan sampai ada yang bilang, atau nyinyir gitu ya, kok ada baju perlu ada sertifikasi halal, celana, sepatu, dan seterusnya. Kenapa? Karena unsur itu. Hampir semua bahan penolong, bahan pembuat, dan bahan ini bisa jadi ada unsur non halalnya di sini, misalnya bahan kimianya, menggunakan gelatin babi untuk membuat kain, dan untuk membuat pewarna, dan seterusnya. Sementara kita, baju ini saya pakai sholat gitu. Sementara hak saya sebagai muslim harus terpenuhi. Bisa jadi mungkin salah satu unsur yang membuat doa saya belum terkabulkan dengan cepat, padahal saya sudah melakukan zakat, infak, sedekah, sudah salat duha, tahajud mungkin, tapi kok doa saya itu masih lambat gitu. Bisa jadi karena unsur yang saya gunakan ini salah satunya ada makanan non halal, dan juga pakaian yang melekat dalam tubuh saya ini ada unsur non halalnya gitu. Ini kalau kita urai nih, baju yang saya pakai, celana yang saya pakai, itu bisa ada unsur non halalnya kalau kita terbuka. Cuma kan kalau saya sampaikan, kita malah nggak mau itu ya. Jadi kita fobia atas segala produk ya. Ibaratnya kan itu bukan ranah kita, itu makanya ranah kebijakan seperti itu. Nah, kemudian kedua, kenapa kita harus makan makanan non halal? Dan saya menyadari bahwa diri saya ini penuh dengan dosa dan juga hilaf ya. Kemudian bisa jadi kan kita kalau kita mengkonsumsi makanan non halal itu bisa jadi menghambat datanya atau turunnya hidayah kepada diri kita. Makanya kita wajib makan makanan halal. Kenapa? Karena kan disebutkan bahwa apabila, coba kita lihat karakter orang misalnya mengkonsumsi makanan non halal, anggaplah alkohol ya, itu karakter fisiknya itu beda sekali. Misalnya pemarah atau orang yang mengkonsumsi narkoba yang non halal, itu pasti karakternya itu berbeda, kelihatan gitu. Kan bisa ada penelitian mengatakan bahwa orang yang mengkonsumsi vegetarian dengan non-vegetarian itu secara karakter berbeda, dan itu bisa kelihatan. Misalnya begini, kenapa saya hubungkan ke situ? Kalau kita sering memakan makanan non halal atau banyak unsur non halal masuk ke dalam tubuh kita, bisa jadi itu salah satu yang menghambat turunnya hidayah kepada diri kita. Coba bayangkan, kita kan umat muslim ini hampir setiap Jumat itu dengar ceramah Jumat loh. Tapi seolah-olah ceramah Jumat itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu. Ibaratnya itu hanya sekedar lalu lalang. Kenapa? Karena bisa jadi turunnya hidayah kepada diri kita untuk bisa mendengarkan kebaikan atau melakukan kebaikan bisa jadi karena unsur makanan non halal itu yang banyak di dalam tubuh kita. Sehingga hidayah itu susah untuk turun. Makanya makanan halal itu sangat penting bagi kita. Bisa jadi juga kan, dan saya juga sangat diingatkan dulu waktu masih kecil bahwa ilmu itu adalah cahaya. Nah, untuk bisa memudahkan ketika saya ingat betul
waktu saya kuliah ya, karena di IAIUM itu kan boleh dikatakan mata kuliahnya berat semua ya, dosen-dosennya itu berat dan killer gitu ya. Makanya saya diingatkan bahwa untuk jangan, ilmu itu kan cahaya ya, ibaratnya untuk bisa masuk cahaya ke dalam tubuh kita itu tempatnya harus bersih dulu. Nah kalau kita mungkin banyak dalam tanda petik cahaya juga sebagai adalah hidayah. Nah untuk bisa mudah masuk ilmu, dan itu salah satunya adalah bisa jadi tertahan karena banyak makanan non halal yang ada dalam tubuh kita, baik itu secara fisik maupun yang tidak, maupun non fisik asalnya begitu. Nah itu kenapa penting kita mengkonsumsi halal. Lalu kalau ini umum lah ya, ada namanya najis, berat, sedang, dan seterusnya gitu. Lalu ini tadi yang saya singgung bahwa ada namanya toiban, misalnya lesat, baik, makanannya dia baik. Yang paling bagus itu adalah makanan yang sehat, yang mengandung gizi cukup, seimbang, dan seterusnya. Jadi ini kalau dari unsur makanan. Lalu ini juga terkait dengan kita, bahwa kita kalau bisa mengkonsumsi makanan yang proporsional, bahwa kita kan ketika udah kenyang kita selesai makan gitu. Udah makanan yang aman, dan ini adalah unsur umum ya kalau soal makanan gitu. Lalu nah saat ini kenapa sangat riskan, karena hampir semua makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang mudah disajikan, fast food gitu, itu kan sangat riskan. Dan rata-rata makanan yang kita makan itu ada makanan olahan gitu, yang dimana makanan olahan itu ada makanan bahan penolong, bahan pembantu, bahan pelengkap, dan seterusnya. Nah bahan penolong, bahan pembantu, bahan pelengkapnya inilah yang berpotensi memiliki unsur non halal. Sebagai gambaran mungkin misalnya kayak, mungkin kan pisangnya itu halal, tetapi minyak gorengnya atau terigunya atau MSG-nya bisa jadi itu ada unsur non halalnya gitu. Makanya ini yang menjadi riskan. Karena kenapa? Sekarang itu makanan dibuat supaya aromanya bagus, warnanya bagus, rasa, teksturnya, dan semua itu menggunakan bahan kimia. Nah, bahan kimia ini menjadi titik kritisnya apakah unsur itu halal atau tidak. Bahan tambahan pangannya, dan oleh karena itu diperlukan namanya sertifikasi halal untuk bisa mengetahui bahwa semua proses dan kandungannya itu adalah halal, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tantangannya saat ini, tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini menjadi tantangan adalah bahwa proses sertifikasi halal itu baru dalam proses produksinya saja. Belum mencakup misalnya dari sisi pemasok, retail, hingga pedagang eceran. Tadi saya sampaikan bahwa baru dalam proses produksinya. Padahal yang juga menjadi titik kritis adalah barangnya udah halal, udah ada sertifikat halalnya, tetapi ketika proses logistiknya, delivery-nya itu ternyata juga bercampur dengan misalnya proses makanan non halal. Jadi kan prosesnya itu bisa kecampur. Lalu ya mungkin kalau saat ini standar biaya sertifikasi halal itu masih dianggap mahal buat usaha mikro dan kecil menengah. Coba bayangkan begini. Kalau kita di Jakarta, yang sangat riskan untuk makanan halal itu adalah sebenarnya di pelaku UMKM. Misalnya kayak jajanan-jajanan di pinggir jalan. Kalau misalnya kayak perusahaan menengah ke atas gitu, itu umumnya mereka udah punya sertifikasi halal, misalnya produk Indofood, Garuda Food, dan sebagainya, mereka ada sertifikasi halal. Yang agak riskan itu adalah makanan misalnya penjual bakso di pinggir jalan, kemudian warteg dan seterusnya, itu agak riskan produk halalnya. Kenapa? Karena mereka itu biasanya tidak menyadari atau mereka itu produknya hanya butuh bahan baku yang misalnya murah gitu. Tapi proses higienitasnya itu kadang tidak diutamakan, kemudian proses halalnya itu tidak terlalu diperhatikan gitu. Kenapa bisa seperti demikian? Karena mereka itu kan secara SOP belum ada. Kalau yang UMKM itu kan mereka udah punya SOP, dan mereka kalau misalnya produknya ketahuan non halal itu kan sangat gampang berpengaruh terhadap proses bisnisnya. Misalnya dulu ada kasus kayak Ajinomoto, lalu ada kasus Solaria, dan itu sangat berdampak. Tetapi yang sangat bersih itu adalah UMKM, yang di mana separuhnya itu kita makan UMKM. Kenapa bisa demikian? Karena coba bayangkan, kalau saya perhatiin penjual bakso itu sendiri, modalnya itu dengan gerobaknya itu dihitung dengan gerobak, sama baksonya itu sudah ibaratnya cuma 3 juta gitu. Sementara saat ini mengurus sertifikasi halal itu biayanya kurang lebih, kalau sebelum ada BPJPH itu, kalau buat UMKM itu kalau nggak salah itu 2 juta sampai 3 juta. Kalau saat ini agak turun setelah adanya BPJPH, kalau nggak salah 1 jutaan gitu. Coba bayangkan omsetnya penjual bakso sendiri atau UMKM itu kan bisa jadi cuma 1 juta dalam per hari gitu. Itu sudah omset dari ininya. Jadi untuk mengurus sertifikasi halal mereka itu agak susah. Kenapa? Karena modal dan omsetnya itu kan tidak mencukupi seperti itu. Oleh karena itu sekarang ada namanya program sertifikasi halal dari pemerintah dan seterusnya. Nah,
yang mau saya sampaikan bahwa titik kritisnya itu adalah di UMKM sebenarnya. Warteg, kemudian di rumah makan Padang dan sebagainya, itu yang sangat berpotensi untuk tidak memiliki sertifikasi halal gitu. Oke. Nah, itulah yang tantangannya yang harus kita lakukan ke depan untuk UMKM. Nah, oke. Sekarang alhamdulillah sudah ada undang-undang untuk melindungi kita. Nah, sekarang juga untuk sertifikasi halal itu sudah bisa dilakukan di Majelis Ulama Indonesia, di kampus NU Muhammadiyah dan seterusnya. Jadi sekarang juga sudah ada 2 BUMN yang bisa untuk mengurus sertifikasi halal, yaitu Survei Indonesia dan kalau nggak salah Sokovindo gitu. Dulu kan semuanya berada di di MUI atau di Majelis Ulama Indonesia, kalau nggak salah itu LPUM MUI-nya seperti itu. Nah, another perspektif saya coba share adalah saat ini salah satu yang sedang tumbuh dan berkembang adalah halal tourism. Kenapa halal tourism itu perlu kita dorong? Karena kalau kita lihat dari segi kontribusi adalah industri pariwisata itu dia menyumbang sekitar 10% PDB dan termasuk yang tertinggi di antara termasuk yang tertinggi kalau di negara ASEAN. Nah, dan juga termasuk pertumbuhannya sangat rata-ratanya sangat tinggi dibandingkan dengan industri. Dan kalau di Indonesia sendiri dia adalah penyumbang devisa nomor 4. Nah, kemudian itu dia mensuplai sekitar, kalau misalnya tenaga kerjanya itu, kalau misalnya ada 10 tenaga kerja, dia tuh menyumbang sekitar di antara 10 tenaga kerja dia menyumbang sekitar 4-5, jadi separuhnya gitu. Kenapa bisa demikian? Karena industri pariwisata itu adalah industri yang multi sektor gitu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan ya, sumber devisa kita itu paling tinggi, paling banyak itu dari batu bara dan CPO. Nomor 3 adalah pariwisata yang bisa pariwisata gitu. Jadi ini potensi yang sangat besar. Cuma memang dalam kasus COVID ini dia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, kalau kita lihat hampir semua negara-negara maju itu kan, kalau kita lihat ke Eropa, kalau kita jalan-jalan ke Eropa, apa sih yang kita lihat? Yang kita lihat kan cuma bangunan tua gitu. Tetapi dia sumber pemasok, kayak misalnya juga Singapura, negara Eropa. Kalau kita kan datang ke sana, hampir semuanya itu melakukan perjalanan. Maksudnya adalah bahwa mereka itu umumnya adalah sektor ekonominya itu tumbuh dari pariwisata. Nah, kalau kita lihat bahwa coba lihat kayak Thailand, Cina, Hong Kong itu perolehan devisanya itu kita masih kalah jauh. Kita hanya mengalahkan Vietnam gitu. Sementara Thailand salah satunya itu dari pariwisata. Nah, kenapa harus pariwisata? Karena saat ini ada sekitar, tadi saya sampaikan ada 1,8 penduduk Muslim yang saat ini kecenderungannya untuk melakukan perjalanan itu sedang tumbuh dan berkembang. Nah, ketika kita mau melakukan wisata itu kan butuh sholat, butuh makan makanan halal, maka perlu namanya wisata yang ramah Muslim atau yang kita dorong namanya wisata halal gitu, halal tourism. Nah, kalau kita lihat sekarang kan spendingnya orang-orang Timur Tengah itu sangat tinggi. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bandingkan dengan turis yang datang ke Bali, kalau kita trennya lihat itu ya, pariwisata dari dari Eropa maupun dari Australia yang datang ke Bali itu, tahu nggak, mereka itu umumnya adalah paket hemat gitu. Bahkan misalnya mereka cuma nginap di hostel, bahkan mereka nginapnya itu yang paket-paket murah gitu. Tapi kalau wisatawan dari Timur Tengah itu biasanya mereka, tadi itu saya bilang, kalau mereka wisata minimal 1 minggu gitu. Lalu kalau mereka melakukan wisata, misalnya mereka bawa pembantunya, bawa keluarganya, misalnya mereka adalah paket keluarga. Tapi kalau bule yang datang turis ke Bali, umumnya itu mereka minimal hanya datang dengan pacarnya gitu. Jarang kita temukan bule yang liburan itu ke Indonesia itu mereka bawa keluarganya. Sementara kalau Timur Tengah, mereka tuh paket lengkap gitu. Kalau pembantunya 3 dibawa semua tuh. Dia bahkan bawa mertua, saudaranya, sepupunya, dan seterusnya. Jadi ini potensi ekonomi. Mas Afri, mungkin kita 2 menit lagi boleh ya materinya, biar bisa masuk ke tanya jawab. Konsep wisata halal itu apa sih sebenarnya? Jadi konsep wisata halal itu adalah, jadi dia tidak menambah dan tidak mengurangi, hanyalah extended service, menambahkan service. Jadi seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan Muslim. Kasarnya begini. Jadi wisata halal itu atau ramah Muslim itu adalah tidak menambahkan dan mengurangi, tidak mengurangi, hanya menambahkan kebutuhannya untuk penduduk Muslim. Jadi kayak begini, ketika saya datang ke Bali, kebutuhan saya sebagai Muslim itu apa? Saya butuh sholat, butuh makanan halal, dan juga butuh tempat yang tidak terkontaminasi dengan halal. Nah, untuk bisa meyakinkan semuanya itu butuh sertifikasi halal.
untuk meyakinkan bahwa saya makan di restoran ini adalah halal, itu adalah sertifikasi halal. Nah, kenapa? Karena dengan hanya sertifikasi halal itulah saya ada rasa jaminan bahwa produk itu halal. Kalau cuma sekedar, oh makanan ini halal, itu kan nggak bisa dibuktikan. Maka secara standar dan SOP, sertifikasi halal inilah yang bisa membuktikan bahwa makanan itu halal. Makanya perlu namanya layanan sertifikasi halal. Kebutuhannya itu misalnya kayak yang tempat ibadah yang layak. Jadi misalnya tidak ada namanya islamisasi atau syariah. Jadi misalnya hotelnya juga menyediakan sarana prasarana makanan halal dan tempat ibadah yang layak. Kalaupun misalnya, jadi konsepnya misalnya apakah dia boleh menjual alkohol, boleh, tetapi dipisahkan. Nah, dipisahkannya itu untuk bisa meyakinkan bahwa proses pemisahannya itu betul-betul terjadi proses pemisahan, maka proses pemisahannya itu disertifikasi halal. Ada SOP-nya. Nah, ada ISO-nya. Nah, proses itulah yang menjamin bahwa ketika saya datang ke restoran ini, kan restoran itu kalau mau dikatakan hotel bintang 5, dia harus menjual alkohol. Dia harus ada clubbing-nya gitu. Nah, dia tidak bisa masuk bintang 5 kalau dia tidak punya atau tidak menjual makanan non halal gitu. Misalnya menjual babi dan menjual alkohol. Nah, kalau itu tercampur gelasnya, tempat cuci piringnya, pisau yang dipakai memotong sapi, dipotong untuk memotong babi dan sapi dan seterusnya, maka itu bisa jadi ada kontaminasi. Untuk bisa menjamin semua prosesnya itu adalah proses pemisahan. Untuk bisa menjamin proses pemisahan itu namanya proses sertifikasi halal. Dan inilah yang menjadi namanya jaminan halalnya itu ada di situ. Sistem jaminan halalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, bahwa ketika saya melakukan proses perjalanan wisata, kebutuhan saya sebagai manusia itu terpenuhi. Nah, untuk bisa meyakinkan bahwa itu terpenuhi adalah adanya sertifikasi halal. Mulai dari makanannya, minumannya, kemudian atraksinya, dan seterusnya seperti itu. Nah, terus ada pendapat, ini menit terakhir, 1 menit, bahwa ada pendapat yang juga mengatakan bahwa jadi pariwisata syariah dan pariwisata halal berbeda. Saya kecenderungannya saya mendukung bahwa wisata halal itu adalah hanya lebih kepada aspek layanan jasanya. Kalau wisata syariah itu hampir semua syarat Islamnya harus terpenuhi. Misalnya nih, jadi ada konsep yang berbeda, ada wisata syariah, ada wisata halal. Kalau wisata halal itu lebih kepada pelayanan jasanya. Kalau wisata syariah, misalnya hotel syariah, maka misalnya orang yang datang masuk ke hotel itu minimal bawa KTP suami istrinya gitu. Tapi kalau hotel halal, berarti hanya layanan makanannya itu halal, atau produknya, servisnya halal. Jadi boleh dia menjual alkohol, boleh dia menjual babi, tetapi itu dipisahkan. Mulai dari tempat cuci piringnya, pisaunya, sendoknya, garpunya, semua bahkan logistiknya terpisah, dan untuk menjamin itu adalah dengan ISO standar halal. Itu namanya layanan halal. Tapi kalau syariah berarti unsur-unsur syariah harus terpenuhi. Misalnya kalau bisa bahkan resepsionis harus pakai jilbab. Seperti itu. Karena kan dia kalau misalnya saya melihat resepsionisnya tidak pakai jilbab, berarti saya bisa mendapatkan mungkin atau dia bisa mendapatkan dalam Islam dosa karena dia tidak pakai jilbab, karena saya melihatnya seperti itu. Itu dalam unsur syariahnya. Tapi kalau unsur halalnya lebih kepada layanan jasa dan produknya yang kita dapatkan gitu. Seperti itu. Barangkali itu sebagai pengantar diskusi Mbak Lisa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair Mas Safri ya. Ini lengkap banget gitu. Jadi langsung mengcover semuanya ya tadi teman-teman tentang apa itu coverage dari industri halal gitu ya. Bagaimana peluangnya tadi besar sekali ya, Masya Allah, dari jumlahnya kita kalau hitung-hitung gitu, dan potensinya lebih besar lagi karena nggak cuma muslim yang bisa konsumsi ya, non muslim pun juga tadi sangat bisa gitu, karena justru sesuatu yang produk yang halal itu berarti dia quality ya, kualitinya bagus, higienis gitu ya, dan sangat bisa juga dikonsumsi oleh non muslim juga gitu. Nah, saya persilahkan teman-teman di sini ada yang mau raise hand, tanya langsung, atau misalkan ada yang mau kirim ke chat juga boleh ya, teman-teman. Oke, ini yang via DM sebentar. Oke, nah tadi Mas Afri, ini sebentar. Oke, sebelum saya bacakan yang via chat, saya persilahkan dulu untuk yang mau nanya langsung ya. Ini ada Mas Narmo, silakan Mas Narmo. Ini Mas Narmo LPDP kan ya? Apa kabar Mas Narmo? Iya, alhamdulillah. Sehat, Mbak. Saya ini. Ini reunian di sini, silakan Mas Narmo. Saya ini. Ini kayak reunian judulnya ya, Mbak. Ini saya jadi
Nggak Jujur ngaruh. ini Bisa di background. wakil apa sekjur saya nih. Ya Mas Narmo, monggo. Sebentar. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik banget pembahasannya Mas Afri tadi. Saya kira halalnya nggak sampai semuanya gitu, ternyata semua sektor halal dibahas mulai dari obat-obatan, ya, farmasi, kemudian sampai ke tadi pariwisata. Mungkin saya di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait industri farmasi nih Mas Afri. Kan industri farmasi itu kalau full diterapkan sepenuhnya halal kayak abu-abu juga gitu kan. Karena kan nggak semuanya produk-produk kimia itu bisa dipenuhi dengan halal gitu. Dan waktu itu saya juga mengikut membaca gitu ya hasil seminar dari BPOM tentang kehalalan industri farmasi kayak gitu. Nah, di situ dikatakan darurat gitu. Kalau dikatakan harus semuanya sertifikasi halal, apakah bisa gitu? Kemudian kalaupun mau nggak sepenuhnya diterapkan halal, berarti kan kategorinya kalau industri farmasi itu darurat ya masuknya. Kalau darurat itu sampai kapan gitu? Masa darurat terus sementara kalau tadi merujuk ke Undang-Undang JPH itu semua produk, barang ataupun jasa itu harus halal certified gitu. Jadi pertanyaannya terkait industri farmasi ini Mas Safri, mungkin ada apa ya sedikit gambaran terkait perkembangannya di Indonesia dan apakah memungkinkan gitu dalam beberapa tahun ke depan bisa full sepenuhnya halal gitu obat-obat yang kita konsumsi gitu. Karena kalau sekarang kita lihat kan kalau yang halal-halal mungkin yang wellness industrinya ya atau suplemennya, tapi kalau yang kayak obat-obat generik kan belum gitu, belum ada halal certified-nya gitu. Atau resep dari dokter gitu kan belum ada halal certified-nya gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua yang tentang pariwisata. Tadi saya baru dapat ilmu baru nih Mas Safi terkait dengan yang pariwisata syariah dan pariwisata halal gitu ya. Saya kira awalnya itu keduanya itu sama, persepsinya adalah Muslim friendly gitu, Muslim friendly tourism gitulah bahasa kitanya. Karena kan kalau saya juga pernah mendengar kalau misalkan suatu pariwisata menerapkan yang full syariah, nanti yang yang non muslim atau yang lain kayak wah ini khusus untuk yang Islam aja nih gitu kan, yang non muslim nggak takut atau gimana gimana gitu. Nah itu mungkin bisa lebih penjelasan lebih spesifik lagi Mas Hafri di Indonesia itu lebih cocoknya itu apa untuk menggait para wisatawan baik muslim maupun non yang mayoritas muslim ini bisa menerapkan yang mana nih yang lebih baik, apakah yang halal tourism atau syariah tourism. Banyak Mas Narmo, silahkan Mas Sapri. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Narmo. Ini Mas Narmo rekan saya di kampus. Oke. Kalau bertanya kepada saya bahwa apakah ada potensi semua produk obat-obatan dan di industri farmasi itu bisa sertifikasi halal, jawaban saya bisa. Saya ngasih gambaran aja, hampir separuh begini. Kalau kita membaca hasil riset ya, saya mau gini, titik kritisnya itu kan misalnya bahan bakunya itu sekarang hampir semua di obat-obatan itu misalnya bahan kimianya menggunakan alkohol, misalnya menggunakan narkoba, kemudian menggunakan gelatin babi, itu yang secara umum aja yang banyak kita dapatkan gitu. Tahu nggak bahwa ternyata hampir setiap tahun itu ditemukan penelitian dari ilmuwan di Muslim, salah satunya itu ada di kampus IAIUM, Mbak Lisa, pasti kenal kalau saya sebut namanya, Prof. Irwandi Jaswir. Prof. Irwandi Jaswir itu sudah menemukan hasil penelitiannya pengganti gelatin babi. Gelatin babi itu bisa kita dapatkan dari kulit sapi dan dari kulit ikan. Artinya apa? Bahwa sekarang kan sebenarnya kalau kita buka semua hasil penelitian dari semua misalnya alkohol bisa digantikan apa? Ini hampir semua bahan baku yang digunakan untuk obat-obatan, unsur-unsur dong halal
itu sudah ada hasil penelitian yang bisa digunakan untuk mengganti. Cuma kan persoalannya adalah untuk bisa mengganti itu ada sebuah proses. Dan membuat obat-obatan itu kan adalah farmasi, misalnya industri farmasi. Nah, industri farmasi, kalau kita lihat, saya sedikit buka, mereka itu biasanya ketika mau melakukan order kebutuhan bahan baku, misalnya gelatin babi, itu dia sudah order mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan sudah melakukan kontrak dengan suppliernya. Jadi kalau misalnya dia batalkan, itu butuh proses yang mungkin bisa merugikan usahanya. Jadi kalau bertanya apakah bisa, itu bisa, Mas Narmo. Kenapa bisa? Karena kalau kita buka semua berdasarkan hasil penelitian bahan baku yang ada unsur non-halalnya, itu sudah ditemukan bahan-bahan penggantinya yang halal. Itu satu. Jadi kalau optimismenya itu ada. Tinggal untuk bisa gitu, ada pertama itu adalah kebijakan politik. Kebijakan politiknya itu berupa undang-undang. Undang-undang misalnya kalau BPOM, atau misalnya undang-undang atau apa namanya, undang-undang dari Kementerian Kesehatan. Paling utama lagi kalau misalnya kan kita udah kuat ada undang-undang jaminan produk halal, tinggal diturunkan lewat surat edaran atau peraturan Menteri Kesehatan. Lalu Menteri Kesehatan misalnya mewajibkan semua BUMN farmasi untuk memproduksi bahan bakunya itu bersumber dari yang sudah ditemukan. Jadi kan kita tinggal mengidentifikasi, misalnya yang paling mudah karena saya juga bukan dokter ya, gelatin babi, alkohol, kemudian narkoba. Narkoba itu kan narkoba itu kan banyak digunakan sebagai misalnya untuk unsur penenangan diri. Nah, sebenarnya berdasarkan hasil penelitian di kajian-kajian itu sudah ada unsur penggantinya yang halal. Yang paling gampang mungkin kita sebut tadi saya sampaikan gelatin babi. Gelatin babi itu sudah banyak ditemukan bahkan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu misalnya unsur tumbuh-tumbuhan yang itu sudah bisa kita temukan dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Itu pengganti dari gelatin babi. Artinya apa? Bahwa sebenarnya optimismenya itu ada. Tinggal langkah politik dan kebijakan pemerintah untuk mempraktekkan ke sana. Karena setelah pemerintah sudah mewajibkan berupa undang-undang, surat edaran, dan seterusnya, industri kan hanya mengikuti. Tentu mereka, kalau saya ngomong misalnya saya direktur di sebuah perusahaan farmasi, tentu membuat saya rugi ya, tapi kalau saya diwajibkan, mau nggak mau saya harus jalankan gitu. Tapi kalau misalnya masih sifatnya yang himbauan dan seterusnya atau kesadaran masing-masing, maka itu pasti mau nggak mau kan tujuan dari BUMN kan untuk mendapatkan keuntungan ya. Kalau misalnya dia langsung tiba-tiba ganti dari gelatin tadi dari kulit sapi, artinya mereka harus pertama membayar patentnya dulu nih Prof. Irwandi Jaswir kalau dia mau menggunakan itu. Pertama dia harus membeli patentnya Prof. Irwandi Jaswir, itu kan mahal itu satu. Kemudian kedua, farmasi ini harus mau melakukan proses produksi. Proses produksinya kan mungkin membeli berapa banyak kulit sapi di seluruh Indonesia yang harus dia beli baru dia memproduksi. Tapi itu kan teknis ya, itu teknis. Tetapi kalau kita berbicara itu bisa. Kenapa? Karena hampir tiap tahun selalu kita temukan unsur bahan baku, bahan penolong untuk mengganti bahan non-halal itu. Artinya apa? Optimisnya ada. Tinggal kebijakan politik dan kebijakan peraturan undang-undang menuju ke sana. Jadi kalau menurut saya itu bisa. Tinggal memang ya, karena menuju ke sana pertama, mau nggak mereka rugi. Tapi rugi di depan ya. Rugi di depan, tetapi insya Allah berkah di akhirat atau berkah menuju untuk masyarakat kita. Karena memang saat ini kalau nggak salah, mungkin nggak sampai 10% obat-obatan yang kita konsumsi itu khususnya di rumah sakit ya, bukan yang generik ya. Kalau misalnya kayak Bodrex atau apa gitu kan saya lihat sudah ada logo halalnya gitu. Tapi yang kita konsumsi di rumah sakit itu yang berupa cairan dan seterusnya itu umumnya bahan kimianya itu, apalagi begini, bahkan itu menggunakan organ tubuh manusia tertentu di obat-obatan ya. Nah, itu bisa digantikan misalnya organ tubuh hewan kayak gitu. Jadi menurut saya bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya optimisme saya bisa, Mas, bisa diganti. Karena kenapa? Apalagi riset dan pengetahuan. Dan menurut saya apalagi Allah sudah dengan kedalaman ilmu yang terus tumbuh dan berkembang, saya yakin kita mampu menemukan penggantinya. Jadi mungkin saat ini bertahap ya. Mungkin yang pertama yang bisa kita ganti adalah obat-obatan menggunakan gelatin babi. Gelatin babi sudah ada penggantinya. Misalnya tadi yang saya sampaikan ada dari kulit sapi sama dari kulit ikan gitu. Nah, itu salah satunya saya diskusi dengan Prof. Irwandi, dia sudah menemukan dan sudah dipatenkan. Cuma persoalannya mau nggak industri menggunakan itu? Itu satu. Karena di luar sana di Eropa yang rata-rata bahan baku obat-obatan itu kan kita impor dari Jerman, dari Jepang, dari Korea. Mereka mau nggak memproduksinya itu, karena untuk memproduksi itu kan butuh biaya, butuh dan seterusnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mungkin pemerintah membuat langkah politik untuk bisa mengimplementasikannya itu. Sehingga menurut saya ke depan itu bisa seperti itu. Tinggal political will-nya seperti itu. Lalu lebih lanjut diskusi soal industri pariwisata halal dan syariah. Jadi
kalau diskusinya itu kan sangat alot di Majelis Ulama Indonesia dan di Kementerian Pariwisata. Makanya kan kalau saya lihat di Kementerian Pariwisata saat ini, industri pariwisata halal itu masuk menjadi minat khusus. Minat khusus gitu. Kenapa bisa demikian? Karena tadi ada unsur yang namanya, jadi ada unsur wisata syariah dan unsur wisata halal. Nah, kalau kita wisata syariah, jadi saya sendiri diskusi dengan orang Majelis Ulama Indonesia, kalau orang Majelis Ulama Indonesia, mereka kalau untuk kepentingannya untuk tercapainya muamalah dan syariah, maka mereka itu kekeh mau tetap menggunakan prinsip wisata syariah, di mana pada saat kita melakukan wisata tidak tercederai nilai-nilai syariah dan juga tidak membuat kita melanggar unsur-unsur syariah. Itu kalau perspektif yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau kita perspektifnya dalam tanda petik bisnis atau muamalah, maka kita menggunakan konsep halal yang dimana bahwa lebih kepada produk, layanan, jasanya. Di pariwisata kita hanya ngomong sebenarnya 3. Yang pertama adalah aksesibilitasnya, atraksi, dan amenitiesnya. Atraksinya itu misalnya festival, pameran, lalu kalau di musik ada konser dan seterusnya. Lalu amenitiesnya itu misalnya hotelnya, tempat tidurnya, kalau amenitiesnya itu misalnya makanannya dan seterusnya. Lalu aksesibilitasnya misalnya aksesnya itu ada bandara, ada jalanan menuju ke sana dan seterusnya. Lalu yang tambahnya ada fasilitas. Nah, saya sebagai seorang muslim, minimal kewajiban saya ketika saya melakukan perjalanan wisata atau traveling itu, kewajiban saya itu masih tetap bisa saya jalankan dan saya tidak melanggar yang dilarang oleh agama Islam. Misalnya nih, jangan sampai saya melakukan perjalanan wisata saya nggak bisa sholat. Berarti saya harus ada tempat ibadah atau tempat sholat gitu, dan kemudian tempat wudhu yang layak. Lalu saya ada makanan halal yang bisa memenuhi kebutuhan saya sebagai seorang muslim. Bagaimana caranya? Saya harus minta bahwa makanan yang saya konsumsi itu harus ada sertifikat halalnya. Kalau tidak ada, berarti apa jaminan saya untuk bisa mempercayai? Sementara saya sendiri bisa memahami bahwa proses produksinya, misalnya makanan itu, misalnya itu ada potensi non halalnya atau titik kritisnya. Misalnya mungkin minyak gorengnya tidak ada sertifikat halalnya, mungkin terigunya menggunakan terigu curah yang tidak higienis, dan mungkin juga impor dari Cina yang tidak ada sertifikat halalnya gitu. Kemudian bisa jadi mungkin MSG-nya itu MSG industri yang tidak ada sertifikat halalnya. Bisa jadi gula yang saya konsumsi untuk minum teh manisnya itu adalah lupa istilahnya, itu gula yang diimpor dari Cina yang tidak ada sertifikat halalnya. Itu kan kebutuhan halal saya itu tidak terpenuhi makanan halalnya. Maka disepakati bahwa termnya untuk industri halal itu adalah extended service, tambahan kebutuhan layanan bagi umat muslim atau yang ramah muslim. Nah, apa itu? Ya itu tadi, makanan, tempat ibadah, sholat. Lalu kalau bisa di sekitar itu, kalaupun ada alkohol, itu ada pemisahan. Walaupun ada makanan non halal di tempat, misalnya di Bali, itu ada pemisahan dan jaminannya itu ada sertifikasi halalnya. Kalau misalnya kita merujuk kepada konsep wisata syariah, maka semua unsur-unsur syariah itu harus terpenuhi di situ. Misalnya, harapannya semua perempuan yang ada di lokasi itu dipisahkan, yang bukan muhrim. Di tempat destinasi tempat penginapannya itu, kalau ada yang datang bukan suami istri, maka harus ada buku nikah atau minimal KTP-nya satu alamat dan seterusnya. Maka unsur itu terpenuhi. Kemudian atraksinya itu kalau bisa tidak ada unsur yang mempertontonkan yang non syariah. Tapi kalau misalnya wisata halal itu boleh ada di Cina, boleh ada di Jepang, boleh ada di Turki, boleh ada di Korea, boleh ada di Brasil, karena wisata halal itu lebih kepada produk dan servisnya. Produk dan servis, bukan kepada unsur syariatnya gitu. Unsur-unsur syariatnya kan misalnya minimal tempatnya itu tidak ada yang melanggar nilai-nilai syariat gitu. Jadi kalau misalnya mulai dari resepsionisnya, pelayan restorannya dan seterusnya tidak menggunakan jilbab, maka itu tidak terpenuhi. Nggak syariah compliance ya? Kenapa? Karena pelayan restorannya itu nggak masuk kriteria syariah kalau kayak gitu. Iya, itu kan syariah.
Sementara kalau di halal lebih kepada muamalah. Semua boleh kecuali yang dilarang gitu. Jadi lebih Kalau syariat kan fleksibel ya. wajib gitu, bahwa misalnya kita masuk di daerah syariah, maka ini wajib. Kita ke Aceh, perempuan minimal memakai penutup, walaupun non-muslim diharapkan untuk memakai penutup kayak gitu. Seperti itu, misalnya kalau ada satu pantai yang ditetapkan sebagai wisata syariah, maka semua unsur syaratnya harus terpenuhi. Semua yang datang ke sana, baik muslim maupun non-muslim, harus memakai penutup aurat. Dan itu kejadian di Qatar. Di Qatar itu kan ada masjid yang sangat besar, jadi karena di sana menggunakan unsur syariat, maka semua wisatawan yang masuk di sana, kan di sana banyak didatangi kan di mana di Qatar itu, saya nama tempatnya lupa, itu ada masjid yang sangat bagus sekali, besar, itu banyak didatangi wisatawan non-muslim dan dari Eropa karena saking eksotisnya masjid itu. Akhirnya mereka kalau masuk, mereka itu harus pakai penutup aurat dan sudah disediakan. Jadi mereka udah pakai yang kayak jubah sampai ke atas ke bawah. Pas masuk keluar dari kawasan itu mereka keluarkan gitu. Jadi pas masuknya itu registernya itu, misalnya nih non-muslim, dia masih terbuka bahkan nggak pakai jilbab, maka mereka masuk ke satu ruangan dulu, dikasih fasilitas yang menutup semua auratnya gitu. Jadi terpenuhi unsur syariatnya bahwa yang masuk datang ke masjid itu, karena masjid itu adalah tempat destinasi wisata, maka semuanya harus menutup auratnya. Maka penyelenggara wisatanya itu menyediakan fasilitas itu satu. Kemudian kedua, bagi non-muslim tidak boleh masuk masjid, hanya boleh berada di sekitar kawasan masjid itu. Tempat ibadahnya mereka nggak boleh masuk, makanya tidak terbuka buat umum, kecuali yang mau sholat. Jadi kan unsur syariatnya terpenuhi seperti itu, bahwa non-muslim tidak masuk ke area tempat sholat. Karena kalau jangan sampai mereka mungkin ya karena muslim tidak mengenal mandi wajib, kalau mereka masuk kan menjadi tidak tempatnya menjadi tidak apa gitu. Ketika ada yang orang yang sedang mungkin PMS gitu ya, masuk non muslim masuk itu berarti nggak boleh masuk. Nah, unsur-unsur syariahnya itu harus kita penuhi semua. Kalau non halal, kalau halal lebih kepada layanan jasanya gitu, produknya, servisnya, jasanya gitu. Lebih fleksibel ya Mas Safri ya kalau yang halal. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Safri ya. Semoga terjawab ya, Mas Narma. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini kita sebenarnya udah habis ya waktunya. Cuman ini ada Mbak Siti yang mungkin mau nanya. Silakan Mbak Siti. Sama tadi yang via chat mungkin nanti bisa sekalian dijawab Mas Safri. Jadi peluang bisnis apa yang paling mudah untuk dimulai gitu untuk masyarakat umum ya dengan tadi yang Mas Safri sampaikan. Ini Mbak Siti jadi mau nanya. Masih mute. Mbak Siti Aisyah jadi nanya. Suaranya belum masuk. Oke, mungkin masih di ini ya. Kalau misalkan memang belum jadi nanya, boleh di yang tadi Mas Safri pertanyaan yang peluang bisnis yang paling mudah untuk dimulai. Sebelum masuk ke peluang bisnis, saya sampaikan peluang karir dulu. Peluang karir itu sangat besar untuk industri halal. Kenapa? Karena semua perusahaan industri makanan dan minum itu mereka wajib punya penyelih halal. Mereka harus punya penyelih halal. Nah, minimal satu. Berarti minimal di Indonesia kan ada banyak perusahaan UMKM gitu. Ada banyak perusahaan. Mereka minimal memenuhi. Jadi bahkan ini jauh lebih dalam tanda petik lebih menarik dibandingkan jurusan ekonomi syariah atau jurusan Islamic banking gitu. Begini. BPJPH sendiri itu membutuhkan sekitar 30.000 penyelia, pendamping, dan auditor halal. 30.000 seluruh Indonesia. Itu satu. Berdasarkan undang-undang, semua pelaku UMKM itu minimal memiliki satu penyelia, selalu memiliki penyelia sama auditor halal. Kalau di perusahaan menengah ke atas, mereka minimal punya dua itu. Sementara kalau jurusan Islamic Finance, kita menyadari ya bahwa saat ini banyak jurusan alumni Islamic Finance itu tidak terserap oleh industri. Kenapa? Karena industrinya sendiri ekonomi syariah kan tidak besar untuk Islamic bankingnya, lebih banyak bank konvensional dibandingkan bank syariah gitu, asalnya begitulah. Kemudian kedua, belum menjadi kewajiban belum ada aturan yang mewajibkan itu harus menyerap jurusan ekonomi syariah. Satu. Sementara kalau halal industri, mereka itu wajib minimal mempunyai satu auditor halal. Perusahaan ya minimal auditor halal. Mereka minimal juga memiliki satu penyelih halal. Terus nanti untuk bisa menuju ke situ kan butuh SDM, itu satu. Jadi dibutuhkan banyak sekali SDM di bidang halal untuk karir ya.
Dengan adanya itu pasti dibutuhkan juga konsultan halal. Kemudian kedua dibutuhkan pasti dosen di jurusan halal misalnya seperti itu. Makanya kan saya ada perusahaan saya terakhir itu bagaimana sinergi kampus kan dibutuhkan penyelia, dibutuhkan auditor, dibutuhkan pendamping halal, itu wajib ada pendamping halal di semua UMKM. Kita ada sekitar 60 juta UMKM. Itu harus ada UMKM pendampingnya. Minimal pendamping itu mendampingi 5 atau 10 UMKM. Kali aja gitu 60 dibagi 5 gitu minimal 1 gitu. Jadi ada kebutuhannya besar. Nah, kalau berbicara soal potensi ini itu sangat besar. Yang pertama adalah ke depan kebutuhan industri makanan halal itu sangat tinggi dan sangat besar. Maka potensi yang bisa kita ambil misalnya begini. Salah satu yang sangat tinggi pertumbuhannya itu kan adalah fashion ya. Misalnya kebutuhan jilbab. Dan kalau saya tanya misalnya kayak Mbak Lisa, punya berapa jilbab Mbak? Pasti minimal 10 gitu. Benar. Sendiri. Perempuan misalnya begini, di Tanah Abang itu yang paling banyak perputarannya itu adalah fashion dan jilbab gitu. Itu satu. Jadi potensi bisnis yang bisa kita geluti adalah salah satunya industri fashion muslim. Dan bahkan anak saya sendiri kan masih kecil sekolah, masuk SD udah pakai jilbab. Kayak gitu. Jadi udah saya minta pakai jilbab gitu. Kemudian istri saya sendiri kalau nggak salah koleksi jilbabnya itu mungkin lebih dari 10 ya. Jadi minimal beda kalau makan, sama kayak makan juga. Makan kan minimal kita makan 3 kali sehari gitu. Makan 3 kali sehari minimal itu potensi bisnis ekonomi itu sangat besar. Artinya kebutuhan untuk makanan halal. Nah, tetapi kita harus punya value proposition. Misalnya menjual jilbab yang sudah ada sertifikasi halalnya gitu. Kemudian jual makanan yang sudah ada sertifikasi halalnya. Jadi industrinya itu sekarang potensinya itu kan banyak yang saya lihat di Grab Food maupun di Gojek Food itu, di GoFood itu belum banyak pelaku UMKM yang punya sertifikasi halal. Saya setiap pesan makanan GrabFood maupun GoFood itu saya kadang-kadang itu kayak risk takut gitu, jangan sampai yang jual ini non muslim gitu, apalagi kalau daerah Jakarta Utara gitu. Aduh saya udah khawatir banget itu jangan sampai ini non muslim gitu. Atau misalnya kan daerah utara Jakarta itu kan banyak non muslim yang tinggal di situ. Jangan sampai yang jual bahan bakunya juga itu belanja di warung-warung atau di toko-toko non muslim gitu, misalnya kayak MSG-nya, terigunya kecampur-campur gitu. Nah, itu kan saya agak riskan gitu, makanya potensinya itu kalau kita punya sertifikasi halal, kita bisa menjadi value proposition atau nilai tambah bagi produk kita. Itu masih kurang. Kemudian yang saat ini yang sangat berpotensi besar misalnya adalah kalau mau skala menengah adalah halal logistik. Kalau teman-teman di sini yang skalanya menengah, maka potensi bisnis yang besar itu adalah logistik halal. Itu besar sekali potensinya. Karena itu sudah diwajibkan, karena nanti pemerintah juga sudah mendorong yang namanya kawasan industri halal. Logistik halal itu sangat besar nanti potensinya. Kalau yang menengah, kalau yang kecil menengah misalnya kayak online bisa jualan makanan yang sertifikasi halal, jualan makanan yang misalnya yang khusus menjual produknya udah sertifikasi halal, yang bisnis e-commerce-nya, kemudian yang membuat digital startup untuk makanan halal gitu, yang verifikasinya, jadi potensi bisnis digitalnya itu sangat besar, kebutuhan di situ. Meyakinkan bahwa setiap makanan yang saya pesan ini adalah makanan halal. Dengan adanya mungkin kalau yang teman-teman di sini yang bisnisnya digital, startup halal itu potensinya besar saat ini. Kalau nggak salah teman kita satu, Mas Yoda, halal lokal halal itu bahkan mendapatkan banyak investor ya sampai ke Australia itu karena dia konsen di halal seperti itu. Jadi bisnis yang mengarah dengan value halal itu potensinya besar ke sana. Seiring dengan semakin besar dan tumbuhnya kesadaran orang tentang makanan halal. Karena kalau sekarang semakin orang kan begini, saya kalau pesan makanan itu minimal kalau UMKM saya tanya, Mbak ini halal ya? Walaupun saya tahu mungkin kemungkinannya nggak halal, tapi dosanya minimal saya udah lempar ke dia gitu. Kalau dia jawab halal ya udah, dosanya udah saya lempar ke sana gitu. Kenapa? Karena bisa jadi MSG-nya, apalagi kan UMKM itu paling riskan. Kenapa? Karena dia biasanya itu membeli minyak goreng yang impor, yang murah, yang dari Cina, kemudian terigunya yang karung-karung itu, lalu minyak gorengnya dan seterusnya itu yang which is nggak ada sertifikasi halalnya. Kan kalau dia beli misalnya minyak bimoli yang ada sertifikasinya mahal, nilai ekonomisnya nggak masuk gitu. Buat jualan gorengan pakai minyak bimoli itu mahal. Nilai ekonomisnya nggak mahal. Yang ada dia jual minimal gorengannya itu 10.000 satu atau 5.000 satu gitu. Kalau mau untung, dia beli yang gelondongan, yang murah, yang which is itu impor dari Cina, dari Brasil, dari Singapura dan seterusnya, yang tidak ada sertifikasi halalnya. Itu kan riskan. Justru itu yang paling riskan di UMKM. Dan kalau kita mau komplain ke UMKM itu apa
Apa yang mau kita komplain, Pak? Modalnya cuma 5 juta, si juta, kita pusing gitu. Coba kalau misalnya ini produk minuman ini kita komplain tidak halal, semua orang nggak akan beli nih. Padahal ini kan kalau lihat ada sertifikasi halalnya nih. Ini ada nih sertifikasi halalnya. Air minum sendiri ada sertifikasi halalnya. Kenapa? Karena proses untuk bisa bertahan setahun ini ada bahan kimianya. Air putih sendiri nih. Coba buat air putih yang sudah yang kita masak, taruh di tumbler, besoknya itu basi kayaknya. Ada bau basi gitu. Atau 2-3 hari itu ada kayak bau basi. Kenapa? Untuk bisa ini bertahan selama setahun ada unsur bahan kimianya, bahan penolong, bahan pembantu, dan bahan pelengkap gitu. Nah, bahan pelengkapnya itu dan kritisnya itu. Nah, sama. Nah, ini kalau saya protes tiba-tiba ini nggak halal, ini halal palsu, orang nggak ada yang mau beli lagi nih. Kalau yang bersama menengah ke atas, karena isu brandingnya itu sangat kena dia. Tapi kalau UMKM lu mau protes, itu saya nggak pusing, Pak. Besok banyak juga yang datang kok. Dia nggak ada isu seperti itu kayak gitu. Iya, menarik. Itu lebih diskusinya, Mbak. Iya. Oh, ini oke. Ini sebenarnya masih ada mulai malah banyak pertanyaan ya, cuman karena waktu kita sudah habis, boleh Mas Safri mungkin nanti kita sambung di sesi berikutnya ya Mas Safri ya. Kayaknya menarik ini beberapa nanyain tentang karirnya tadi ya, karir di industri halal, terus tentang value chain. Mohon maaf teman-teman untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti insya Allah kita akan coba cover di media sosial kita ya. Jadi teman-teman yang juga ada pertanyaan terkait dengan keuangan Islam, ekonomi Islam, boleh tanya ke DM di Instagramnya Fala Finansial. Jadi tadi saya sudah kirim link juga teman-teman di chat box ya. Link tree-nya teman-teman bisa join di grupnya ataupun bisa follow media sosial kita. Jadi insya Allah untuk kegiatan-kegiatan semacam ini akan diinfokan di media sosial. Di chat link tree ini saya reshare ya. Oke. Sebenarnya seru sekali ya diskusinya. Terima kasih banyak pada Mas Safri, jazakallah khair atas sharing ilmunya ya. Ini banyak sekali insight-nya dan sebenarnya ini banget ya, besar banget peluangnya dan itu baik untuk praktisi, untuk masyarakat umum ataupun untuk teman-teman yang mungkin join di sini dari sisi akademisi ya. Itu peluang risetnya besar banget gitu ya Mas Safri ya. Karena ujung-ujungnya kalau mau peluang sebesar apapun kita butuh rekomendasi kebijakan gitu ya. Jadi memang butuh lebih banyak riset yang itu sifatnya bisa mempengaruhi pengambil keputusan dan stakeholders dan pihak-pihak yang ini ya punya power untuk tadi Mas Afri bilang menginfluence lah political will yang ada gitu ya. Karena peluang kalau dibahas tadi besar sekali gitu ya. Tinggal memang perlu didorong dari sisi regulasi-regulasi yang bisa memperbanyak implementasi di masyarakat dan pelaksanaannya ya di praktek. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Safri dan juga teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin kita cukupkan talkshow kita pada diskusi kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya mewakili teman-teman dari panitia Fala Finansial. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mas Safri. Terima kasih Mas Safri. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ini Mas Fazlur yang dari Oman ya tadi yang join. Oh, baik Pak, saya dari Qatar. Oh dari Qatar, Masya Allah. Anak